pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada dari teman-teman Ananda yang tidak hadir? Ada, Bu. Mandi. Mandian, Bu. Sakit. Baik, buat teman-teman yang belum bisa hadir pada hari ini, yang berhalangan sakit, semoga Allah berikan kesehatan kepada teman-teman Ananda semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perilaku orang yang mensyukuri nikmat Allah. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, apa sih tujuan dari pembelajaran materi ini? Baik, tujuan pembelajaran dari mensyukuri nikmat Allah ini adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik itu dapat memahami makna syukur kepada Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, peserta didik itu mengetahui apa saja sih dalil-dalil dan juga hadis-hadis terkait mensyukuri nikmat Allah tadi. Selanjutnya ada pengertian tentang syukur. Di sini ada yang tahu syukur itu apa? Bersyukur. Ada yang tahu? Berterima kasih, Bu. Terima kasih kepada Allah. Baik, bagus. Jadi syukur di sini adalah mengakui, memuji dan juga menggunakan nikmat Allah itu dengan cara yang diridhoi olehnya. Dan syukur ini juga memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada dalam bentuk hati, lisan maupun perbuatan. Nah, di sini dalam bentuk hati, apabila kita menerima nikmat atau dari Allah, maka kita harus menerimanya dengan senang hati. Banyak dilihat dari kehidupan sekarang ya, seringkali membandingkan antara hidup si A dan si B. Kayak si B, nikmatnya itu yang diberikan oleh Allah itu lebih banyak daripada si A. Nanti si A kayak, kok bisa sih dia kayak gini, aku tidak. Nah, jadi mungkin dengan nikmat itu kita tuh harus bisa menyikapi atau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Mungkin bisa saja hari ini kita mendapatkannya segini, mana tahu di esok harinya kita akan mendapatkan yang lebih dari itu. Selanjutnya itu ada nikmat dengan lisan. Lisan di sini maksudnya kita tuh kayak apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus mengucapkannya dengan alhamdulillah. Pokoknya mensyukuri atas nikmat yang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya itu perbuatan. Nikmat perbuatan di sini maksudnya kita tuh diberi kesehatan, maka kita harus pandai menjaga kesehatan itu. Mungkin melakukan hal-hal positif dari perbuatan itu. Misalnya kita berpuasa, sholat, zikir, melakukan hal-hal ibadah yang baik. Adapun dalil terkait syukur ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat 7 yang potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum, yang memiliki arti sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Maksud dari ayat di sini yaitu Allah menjanjikan kepada kita manusia akan menambahkan nikmatnya kepada kita ketika kita bersyukur. Sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur, maka Allah itu akan mencabut nikmat yang telah diberikan kepada kita dan kita pun akan merasakan rugi. Selanjutnya syukur ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar Adam, wahai Adam,
Salsa kalau hari ini lagi makan enak, Salsa bersyukur, alhamdulillah bisa makan enak gitu. Bagus. Ada lagi dari anak-anak semuanya yang sudah menerapkan sikap syukur dalam kehidupannya sehari-hari? Ya, Andre apa? Jadi kayak gini Bu, kan saya kalau dari kelas baru jalan kurang lebih. Kenapa saya melihat orang bawa motor dulu? Mungkin ini harus saya tapi Bu, dalam hal itu saya bersyukur Allah telah memberikan saya kedua kaki, saya bisa berjalan dengan baik. Mana juga karena banyak orang yang